Wanita ini ditelanjangi, dihina, dan diburu seperti binatang oleh keluarga sendiri saat mengandung 7 bulan. 3 minggu dia dikira telah meninggal dunia atau disangka sudah menjadi mayat. Namun siapa sangka wanita ini ternyata. Namun bunda-bunda semua, sebelum kita memulai kisah ini, silahkan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana saja bunda-bunda semua yang telah hadir dan menyimak cerita ini. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa semakin terus berkembang dan kembali bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Di bawah langit seolah kehilangan bintangnya, Arum berdiri di depan jendela kamar yang terbuka, membiarkan angin malam yang dingin membelai kulit yang pucat. Tangannya yang dingin tak henti-hentinya mengelus perutnya yang kini telah membuncit. Usia 7 bulan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan seorang calon ibu, namun bagi Arum, setiap tendangan kecil dari dalam rahimnya terasa seperti pengingat akan kerapuhan hidup yang sedang ia jalani. Arum adalah sosok wanita yang lembut, dengan sorot mata yang selalu menyimpan ketulusan, tipe wanita yang akan memberikan seluruh dunianya demi orang-orang yang ia cintai. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, namun memiliki hati yang seluas samudra. Sebuah sifat yang sayangnya seringkali menjadi celah bagi orang lain untuk menanamkan belati kekecewaan. Di sampingnya, foto pernikahannya dengan Randi masih berdiri tegak di atas nakas kayu jati. Dalam foto itu, Randi tersenyum begitu manis. Sosok suami yang selama 3 tahun ini ia puja sebagai pelindung dan tempat bernaung. Randi adalah pria yang karismatik, pekerja keras, dan tampak begitu mencintai Arum di mata dunia. Namun, di balik senyum itu, tersimpan lapisan kedinginan yang perlahan-lahan mulai Arum merasakan. Sebuah jarak yang tak kasat mata namun terasa menyesakan. Arum seringkali meyakinkan dirinya sendiri bahwa perubahan sikap Randi hanyalah karena beban pekerjaan ataupun tekanan dari ibunya. Sang ibu mertua yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima kehadiran Arum di keluarga besar mereka. Ibu mertuanya seorang wanita parubaya dengan wibaya yang mengintimidasi. Selalu memandang Arum sebagai kerikil dalam sepatu. Baginya, Arum hanyalah wanita yang beruntung yang masuk ke dalam keluarga mereka tanpa membawa apapun selain cinta yang dianggapnya murah. Konflik batin Arum semakin dalam ketika ia menyadari bahwa warisan besar dari mendiang ayah Randi menjadi pemicu ketegangan yang tak kunjung usai. Arum tidak pernah menginginkan harta itu, namun keberadaan janin di rahimnya secara hukum menjadi ahli waris utama yang mengancam posisi orang-orang di sekitarnya. Di tengah kesunyian malam, Arum seringkali menangis tanpa suara, meratapi betapa cinta yang ia bangun dengan air mata kini terasa seperti bangunan pasir yang siap runtuh diterjang ombak. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya, merobek ketenangan semu yang ia pertahankan. Pesan itu datang dari masa lalunya, dari seorang pria yang pernah mengisi relung hatinya sebelum suaminya atau Randi hadir dalam hidup Arum. Pria itu, sang mantan kekasih, muncul kembali bukan dengan kerinduan, melainkan dengan ancaman yang menjijikkan. Ia mengklaim memiliki rahasia yang bisa menghancurkan reputasi Arum dan rumah tangganya jika Arum tidak menemuinya di sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan di pinggiran kota. Rumah itu adalah rumah tak bertuan, sebuah bangunan angker yang menurut desas-desus warga sekitar telah menjadi saksi bisu berbagai tragedi selama 20 tahun terakhir. Arum terjebak dalam dilema yang menyayat hati nurani. Jika ia memberitahu Randi atau suaminya, ia takut suaminya akan marah atau tidak percaya.
Jika ia diam, ancaman itu akan terus menghantuinya seperti bayangan hitam yang siap menerkam. Dengan langkah gontai dan hati yang remuk, Arum akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian, membawa beban ketakutan yang luar biasa di dalam dadanya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil menuju rumah tua itu adalah langkah menuju lubang kehancuran yang telah digali dengan rapi oleh orang-orang terdekatnya. Udara malam terasa semakin berat, seolah alam pun sedang berduka menyaksikan seorang wanita suci berjalan menuju pengkhianatan yang paling keji dalam hidupnya. Sesampainya di depan rumah tua itu, bau apek kayu busuk dan lembabnya dinding yang terkelupas langsung menyambutnya. Arum melangkah masuk dengan tangan gemetar. Cahaya lampu senter di tangannya berkedip-kedip seolah ikut ketakutan. Ia terus memanggil nama sang mantan kekasih. Namun, yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri yang terpantul di dinding-dinding dingin. Di dalam kegelapan itu, Arum merasakan firasat buruk yang luar biasa. Ia merasa sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat. Luka batin yang selama ini ia simpan rapat-rapat, rasa tidak aman dalam pernikahannya, dan tekanan dari ibu mertuanya, semuanya tumpah menjadi satu dalam bentuk keringat dingin yang membanjiri keningnya. Ia ingin lari, namun kakinya seolah terpaku pada lantai kayu yang berderit. Disinilah titik terendah ini. Arum mulai menyadari bahwa musuh sesungguhnya bukanlah masa lalu yang mengancam, melainkan masa kini yang sedang ia peluk erat-erat dengan penuh kepercayaan. Suasana di dalam rumah tua itu mendadak berubah menjadi dingin sedingin es saat jarum jam dinding tua yang berkarat berdenting pelan, menandakan pukul 2 malam telah tiba. Arum yang sedari tadi meringkuk memeluk perutnya di sudut ruangan yang gelap, tersentak saat mendengar suara dari pintu kayu yang terbuka perlahan. Langkah kaki itu tidaklah asing. Itu adalah irama langkah yang selalu ia tunggu setiap sore di depan pintu rumahnya sendiri. Langkah kaki Randi, suaminya. Arum bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Air mata harapan sempat mengenang di pelupuk matanya. Ia berpikir bahwa Randi telah menemukannya, bahwa pahlawannya datang untuk menyelamatkan dari kegelapan ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat cahaya senter menyinari wajah Randi. Tidak ada kekhawatiran di sana, tidak ada napas yang memburu karena cemas. Yang ada hanyalah sepasang mata yang dingin, sekaku tatapan mayat. Namun, penuh dengan kebencian yang selama ini disembunyikan di balik topeng kasih sayang. Dunia Arum serasa runtuh saat dari balik bayangan di belakang Randi, ternyata juga muncul sosok pria dari masa lalunya. Mereka berdiri berdampingan, bukan sebagai musuh yang sedang bertikai, melainkan sebagai kawan lama yang baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis. Randi menatap Arum seolah wanita itu hanyalah seonggok sampah yang menghalangi jalan kesuksesannya. Suara Randi yang biasanya lembut membisikkan kata-kata cinta di telinga Arum, kini terdengar seperti parutan logam yang menyayat hati. Kau selalu percaya diri, Arum. Kau pikir cinta cukup untuk membuatku bertahan dengan wanita membosankan sepertimu. Ucap Randi dengan nada datar yang mengerikan. Di sampingnya, sang mantan kekasih tertawa sinis, mengungkapkan bahwa seluruh ancaman pesan singkat itu hanyalah umpan yang dirancang bersama Randi agar Arum datang ke tempat terpencil tanpa jejak. Hati Arum terasa seperti ditusuk ribuan jarum saat menyadari kebenaran yang paling pahit. Suaminya sendiri menginginkannya mati.
Motivasi di balik kekejaman ini terungkap dengan sangat gamblang: harta warisan. Keluarga Randi yang tampak terpandang ternyata sedang berada di ambang kebangkrutan. Dan satu-satunya cara untuk menguasai seluruh aset mendiang ayahnya tanpa pembagian dengan anak yang dikandung Arum adalah dengan melenyapkan keduanya. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih pedih karena dilakukan saat Arum sedang membawa kehidupan baru di rahimnya. "Randi, ini anakmu, darah dagingmu sendiri," isak Arum dengan suara yang hampir habis, tersedak oleh rasa syok yang luar biasa. Namun Randi hanya membuang muka seolah-olah bayi itu hanyalah hambatan administratif yang harus segera dihapus dari catatan hidupnya. Keadaan menjadi semakin gelap dan biadab ketika sang mantan kekasih, dengan persetujuan dingin dari Randi, mulai melangkah maju dengan niat yang jauh lebih rendah. Arum dipaksa mengalami penghinaan yang paling dalam bagi seorang wanita. Di bawah tatapan suaminya sendiri, ia diperlakukan secara kasar, ditelanjangi secara paksa di tengah ruangan yang apek dan kotor itu. Martabatnya diinjak-injak di depan pria yang seharusnya melindunginya. Setiap jeri tangis Arum yang hanya dibalas dengan tawa mengejek atau tatapan kosong yang mematikan. Namun, di tengah keputusasaan yang berada di titik nadir, naluri seorang ibu mendadak bangkit seperti api yang berkobar di tengah badai. Saat mereka lengah karena menganggap Arum sudah benar-benar lumpuh oleh rasa takut, Arum menggunakan sisa kekuatannya untuk memberikan perlawanan yang tak terduga. Dengan sekali dorongan tekad dan nekat dan memanfaatkan keremangan cahaya, ia berhasil melesat keluar pintu belakang rumah, berlari menuju hutan belantara yang gelap di belakang bangunan angker tersebut. Arum berlari dengan kaki telanjang menembus semak berduri yang menyayat kulit kakinya. Perutnya yang besar terasa sangat berat. Setiap langkah memberikan rasa nyeri yang luar biasa. Namun, ketakutan akan kematian memberikan energi tambahan yang tak masuk akal. Di tengah kegelapan hutan yang lebat, ia melihat sebuah bayangan wanita berdiri di bawah pohon besar. Harapan pun kembali membuncah. Itu adalah ibu mertuanya. Arum terjatuh di kaki wanita itu, memohon perlindungan dengan napas tersengal. "Ibu, tolong aku. Randi ingin membunuhku," ratapnya sembari memegang ujung daster sang ibu mertua. Namun, bukannya pelukan hangat, Arum justru menerima tendangan keras di bahunya. Ibu mertuanya menatapnya dengan wajah yang penuh haus darah. "Kau pikir aku tidak tahu rencana ini? Kau hanyalah parasit, Arum. Mati saja kau bersama janin sialan itu, agar keluarga kami kembali tenang," ucap ibu mertuanya. Betapa mengerikannya kenyataan bahwa seluruh keluarga yang ia cintai ternyata adalah sekumpulan serigala berbulu domba. Arum kembali dipaksa berlari, dikejar oleh 3 orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Di ujung keputusasaan, ia tergelincir di tepian jurang kecil dan jatuh ke dalam aliran sungai yang sangat dingin. Air sungai yang membeku seolah menyedot seluruh panas tubuhnya. Namun, aliran itu membawanya menjauh dari kejaran mereka. Dengan sisa kesadaran yang hampir hilang, Arum berhasil menepi dan merangkak masuk ke kolong sebuah gubuk reot yang berdiri di atas tiang-tiang kayu yang tertancap di air sungai. Di sana, ia bersembunyi di bawah lantai gubuk, terendam air setinggi dada yang sangat dingin. Menahan napas mendengar suara langkah kaki Randi, mantan kekasihnya, dan ibu mertuanya masuk ke dalam gubuk di atas kepalanya. Suara kayu di atasnya berderit. Debu-debu jatuh mengenai wajah Arum yang pucat pasi. Ia bisa mendengar percakapan mereka yang begitu keji. Mereka berdebat tentang di mana Arum terjatuh dan berasumsi bahwa dengan kondisi hamil tua dan air sungai yang seganas itu,
Arum pasti sudah tewas tenggelam. Dia sudah mati, tidak mungkin selamat dengan perut sebesar itu. Suara ibu mertuanya terdengar sangat puas, seolah baru saja memenangkan sebuah lotre. Arum menggigil hebat. Giginya bergemeletuk menahan dingin yang menusuk tulang. Namun, ia membekap mulutnya sendiri hingga berdarah, agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di bawah kolong gubuk yang gelap dan basah itu, Arum merasakan dunianya telah benar-benar kiamat. Segala bentuk kasih sayang, kepercayaan, dan harapan yang ia bangun selama bertahun-tahun telah dilarung oleh orang-orang yang ia sebut keluarga. Ia sendirian di dunia ini, hanya ditemani oleh detak jantung lemah bayi di perutnya yang seolah berbisik untuk terus bertahan hidup demi sebuah kebenaran yang harus diungkap. 3 minggu telah berlalu sejak malam jahanam di gubuk reot itu. Waktu yang bagi Arum terasa seperti ribuan tahun di dalam neraka. Dengan sisa-sisa kesadaran yang nyaris padam, Arum ditemukan oleh Mbok Nah, pembantu setianya yang selama ini diam-diam menaruh curiga pada gelagat Randi ataupun suami si Arum. Di sebuah gubuk tersembunyi di pinggiran desa, Mbok Nah merawat Arum layaknya anaknya sendiri, mengobati luka-luka batin yang telah bernanah. Arum terbangun dengan sorot mata yang tak lagi sama. Binar kelembutannya telah digantikan oleh api keadilan yang dingin. Ia bukan lagi Arum yang lemah dan penurut. Ia adalah seorang ibu yang sedang menuntut hak hidup bagi janin di rahimnya yang secara ajaib tetap bertahan meski dihantam badai penderitaan yang tak manusiawi. Puncak dari segala kepedihan itu tiba ketika Randi dan ibunya mengadakan pesta peringatan 3 minggunya hilangnya Arum. Sebuah sandiwara duka cita yang menjijikan untuk melegalkan pengalihan harta warisan. Rumah besar itu dipenuhi karangan bunga putih, simbol kesucian yang dikhianati oleh pemilik rumahnya sendiri. Randi, suami Arum, berdiri di depan para kerabat dengan wajah yang disetel sedemikian rupa agar tampak hancur oleh rasa kehilangan. Sementara sang ibu mertua menyeka air mata buaya dengan sapu tangan sutra. Namun, tepat saat dokumen warisan hendak ditandatangani, pintu besar ruang tamu terbuka lebar. Sosok Arum berdiri di sana mengenakan pakaian hitam yang kontras dengan kulitnya yang pucat pasi. Didampingi oleh Mbok Nah dan pihak kepolisian yang membawa bukti rekaman percakapan keji yang ternyata diam-diam direkam oleh Mbok Nah selama Randi merencanakan pembunuhan itu. Keheningan yang mematikan menyergap ruangan. Wajah Randi berubah menjadi abu-abu. Matanya terbelalak melihat mayat yang ia sangka telah membusuk di dasar sungai, kini berdiri tegak menatapnya dengan kekosongan yang mengerikan. "Kenapa, Mas? Kau kecewa karena aku masih bernapas?" Suara Arum bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena menahan beban emosional yang meluap-luap. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya seolah menghujam jantung Randi dengan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Di depan seluruh keluarga besar, Arum membongkar setiap detail pengkhianatan itu. Dari jebakan mantan kekasihnya, penghinaan yang ia terima di rumah tua, hingga tendangan keji dari ibu mertuanya di tengah hutan. Air mata hadirin mulai tumpah, bukan untuk Randi, melainkan untuk kebiadaban yang tak masuk akal ini. Jerit histeris ibu mertuanya yang mencoba menyangkal kebenaran tak lagi memiliki kekuatan saat borgol besi melingkar di pergelangan tangan Randi dan ibunya. Arum hanya berdiri diam dan memegangi perutnya yang kini menegang. Di saat itulah rasa sakit yang luar biasa melanda rahimnya. Bayi di dalamnya seolah tahu bahwa tugas ibunya untuk mencari keadilan telah selesai dan kini saatnya ia melihat dunia. Di tengah kekacauan penangkapan itu, Arum terjatuh lemas. Ia melahirkan di tengah suasana yang penuh duka dan kemarahan. Sebuah simbol kelahiran harapan baru di atas puing-puing kehancuran harga diri. Bayi laki-laki itu lahir dengan tangisan yang memecah kesunyian malam. Sebuah suara kehidupan yang membungkam semua kebencian yang pernah ada.
Beberapa bulan kemudian, Arum berdiri di depan makam ayahnya, menggendong putranya yang memiliki mata persis seperti dirinya. Randi dan ibunya kini mendekam di balik jeruji besi, membusuk bersama penyesalan yang tak akan pernah bisa menebus dosa mereka. Arum telah memenangkan segalanya, harta, keadilan, dan keselamatan. Namun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar pulih. Pengkhianatan itu meninggalkan parut permanen jiwanya. Sebuah pengingat bahwa terkadang iblis yang paling menakutkan tidak tinggal di rumah hantu, melainkan di dalam hati orang-orang yang berbagi tempat tidur dan meja makan dengan kita. Ia menyadari bahwa cinta yang buta hanya akan menuntun kepada kehancuran. Dan kekuatan sejati seorang wanita bukan terletak pada kemampuannya untuk memaafkan, melainkan pada keberaniannya untuk bangkit dari abu pengkhianatan demi melindungi apa yang paling berharga. Dan sementara mantan kekasih Arum sedang dalam proses pengejaran. Di sana dia sempat melarikan diri, namun naas di tengah jalan dia tertabrak mobil dan tewas seketika. Kisah ini berakhir dengan pemandangan di mana Arum yang berjalan menjauhi masa lalunya yang kelam, meninggalkan rumah besar yang kini terasa asing baginya. Ia memilih hidup sederhana, mendedikasikan sisa umurnya untuk membesarkan putranya dengan nilai-nilai kejujuran yang tidak pernah dimiliki ayahnya. Pesan moral yang tertinggal bagi siapapun yang mendengarkan kisah ini adalah harta mungkin bisa dibeli dengan darah, namun ketenangan batin hanya bisa dimiliki oleh mereka yang menjaga kesucian hati. Langit yang dulu hitam pekat kini mulai menampakkan semburat fajar, menandakan bahwa setelah badai pengkhianatan yang paling menyayat hati sekalipun, matahari kebenaran akan selalu menemukan celah untuk terbit dan menyinari jalan bagi jiwa-jiwa yang tulus. Wahai bunda-bundaku semua, semoga kisah ini membawa pesan moral dan renungan untuk kita semua, sekaligus menjadi teman aktivitas bunda-bunda semua di dalam bersantai ataupun di dalam melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Dan semoga kisah ini cukup menghibur dan memberikan hikmah dan makna yang mendalam untuk bisa kita petik pelajarannya. Dan jangan lupa ya bunda-bunda ya, untuk bunda-bunda yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar apa pendapat bunda. Nanti kedepannya akan kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi, dan kita suguhkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih bunda, sampai berjumpa lagi di cerita-cerita penuh makna dan mengharukan di episode lainnya.